Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reliabilitas versus unidimensionalitas. Reliabilitas skor hasil pengukuran. Reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Konsistensi di sini dalam artian pengukuran satu dengan yang lain menghasilkan informasi yang tidak berubah atau konsisten. Misalnya pengukuran yang pertama diurutkan mulai dari yang paling rendah dari yang paling tinggi. Misalnya dalam hal atribut tertentu, anggap aja misalnya agresivitas. Kita lihat di sini di urutan yang pertama adalah merah, urutan yang kedua adalah biru, dan urutan yang ketiga adalah hijau. Hal ini berlanjut di pengukuran yang kedua dan pengukuran yang ketiga. Dapat dikatakan skor hasil pengukuran yang dilakukan adalah konsisten. Jika dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali namun didapatkan informasi yang berbeda-beda, misalkan diurut pada pengukuran yang pertama merah nomor 1, pada pengukuran yang kedua merah nomor 3, sedangkan pada pengukuran yang ketiga merah nomor 2. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan skor yang didapatkan oleh individu. Yang awalnya merah terlihat agresif, namun di pengukuran kedua terlihat kurang agresif, dan di pengukuran yang ketiga tidak seberapa agresif. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Penyebabnya adalah error pengukuran. Error pengukuran ibarat suatu noise yang menyebabkan sinyal yang dipancarkan oleh suatu benda tidak dapat diidentifikasi secara konsisten. Contohnya gambar ini, ketika sinyal diganggu dengan noise maka akan menghasilkan informasi yang tidak konsisten. Noise atau error yang besar akan menyebabkan reliabilitas pengukuran menjadi rendah. Apa yang menyebabkan munculnya error pengukuran? Yang pertama adalah butir tidak dipahami dengan baik oleh responden. Sebagai contoh pengukuran agresivitas, misalnya butirnya adalah saya akan memukul orang yang meremehkan saya. Misalnya seorang individu ketika diberikan pernyataan ini akan merespon dengan jawaban ya, kemudian di 1 jam kemudian diukur atau 1 hari kemudian diukur akan menjawab ya. Jika hal ini terjadi pada semua orang, maka dapat dikatakan skor yang didapatkan dari pengukuran ini reliabilitasnya tinggi karena memiliki internal konsistensi yang tinggi. Jika ada beberapa butir di dalam satu skala, misalkan butir yang pertama adalah saya akan memukul orang yang meremehkan saya, kemudian butir yang kedua saya tidak ragu-ragu untuk memukul orang yang menyebalkan. Jika butir yang pertama misalkan seorang responden menjawab ya, kemudian butir 2 dia juga menjawab ya. Jika hal ini terjadi pada semua butir, dapat dikatakan reliabilitasnya juga akan tinggi. Namun sebaliknya terjadi pada butir yang lain, misalkan butir tersebut adalah pada saat ini saya akan memukul orang yang meremehkan saya. Pengukuran yang pertama mungkin seorang individu anggap aja si A akan menjawab ya, namun pada pengukuran yang kedua misalkan 1 jam kemudian atau di hari yang lain dia belum tentu menjawab ya, karena hal itu terkait dengan situasi saat itu. Sehingga dapat dikatakan pengukuran ini nantinya akan menghasilkan reliabilitas yang rendah. Banyak hal yang menyebabkan munculnya error pengukuran, misalkan dari faktor responden, misalkan responden tidak serius menanggapi butir, atau situasi dan kondisi, misalkan kebisingan, keramaian, waktu yang mendesak, tempat yang tidak nyaman, dan sebagainya. Selain konsistensi, reliabilitas juga menunjukkan presisi hasil pengukuran. Misalkan pengukuran yang reliabel atau reliabilitasnya tinggi, presisinya tinggi, skor yang dihasilkan tidak jauh, misalkan 70, 71, 70, 71, jadi intervalnya sangat memusat. Namun berbeda dengan pengukuran yang reliabilitasnya rendah, presisinya juga rendah, sehingga variasi skor pengukuran memiliki interval yang lebar, misalkan dari sini dari 68 menjadi 73, dan dalam rentang 4 angka 69, 70, 71, dan 72. Reliabilitas bisa dikaitkan dengan koefisien stabilitas jika itu adalah test retest yang bervariasi antar waktu atau bervariasi antar form yang menunjukkan koefisien ekivalensi.
dan konsistensi internal jika itu antar belahan, dan menunjukkan produk reprodusibilitas. Selain itu, reliabilitas juga bisa menunjukkan presisi skor jika dikaitkan dengan error standar pengukuran. Koefisien reliabilitas ada banyak, ada tes retest, tes paralel, konsistensi internal, dan generalisabilitas. Baiklah, kita beranjak menuju pembahasan mengenai unidimensionalitas skor hasil pengukuran. Unidimensionalitas menunjukkan bahwa atribut yang diukur oleh satu alat ukur adalah satu atribut atau satu konstruk, sehingga skor hanya menunjukkan satu atribut ukur saja. Ibaratnya jika diibaratkan menjadi sasaran tembak, maka unidimensionalitas pengukuran hanya fokus pada satu atribut saja, tapi pengukuran yang multidimensi akan menembak lebih dari satu sasaran. Ini contoh pengukuran unidimensi di mana satu konstruk laten dimanifestasikan dalam beberapa indikator. Sedangkan konstruk multidimensionalitas, ini misalkan dimensi yang pertama, ini dimensi yang kedua, masing-masing direpresentasikan dalam indikator atau butir pertanyaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Analisis faktor akan menghasilkan informasi apakah sebuah data akan menghasilkan pengukuran yang unidimensi atau multidimensi. Sebenarnya tidak dapat dikatakan unidimensi dan multidimensi itu sebuah dikotomi, namun sebuah kontinum. Pergerakan antara unidimensi bisa jadi sebuah pengukuran itu sedikit unidimensi dan sedikit multidimensi. Dimensionalitas merupakan informasi yang penting untuk diidentifikasi pada sebuah alat ukur karena memberikan banyak konsekuensi. Misalnya, jumlah skor yang dilaporkan oleh alat ukur adalah jumlah dimensi yang diukurnya. Sehingga jika saya mengembangkan satu alat ukur yang bersifat multidimensional, misalkan 3 dimensi, saya harus melaporkan 3 skor dari dimensi tersebut. Ada juga banyak konsekuensinya, misalkan terkait dengan dinamika dan struktur alat tes. Sebuah tes yang mengukur 5 dimensi ukur harus melaporkan skor sebanyak 5 dimensi. Jadi misalkan ini ada 6 dimensi yang diukur, ke-6 dimensi tersebut harus dilaporkan oleh alat ukur. Ini konsekuensi dari adanya informasi dimensionalitas pada alat ukur. Kecuali jika dimensi-dimensi yang diukur memiliki arah yang sama, kadang-kadang hal-hal yang bersifat multidimensi kemudian disatukan menjadi satu informasi yang unidimensi. Ini adalah multidimensi kemudian dikompositkan menjadi unidimensi. Berikut ini adalah konflik antara reliabilitas dan unidimensionalitas. Saya akan membuat simulasi analisis data dengan menggunakan, misalnya ini adalah 4 butir yang didapatkan dari skala Likert yang bergerak 1 sampai 5. Alat ukur ini menghasilkan skor yang memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Kita lihat korelasi item totalnya juga sangat tinggi, semuanya di atas 0,3. Namun ketika saya mengembangkannya menjadi analisis faktor dengan 4 indikator, 1 faktor Amos yang dipakai untuk menganalisis konfirmatory faktor analisis akan menghasilkan informasi seperti ini. Matrix is not positive definite. Artinya matriks yang didapatkan dari data tidak dapat dilakukan analisis. Apa penyebabnya? Nanti kita lihat. Selain itu, Amos juga akan mengeluarkan informasi-informasi yang salah mengenai model. Misalnya ini adalah standardized regression weight yang seharusnya bergerak mulai -1 sampai dengan 1, namun ini ada angka yang cukup aneh yaitu 2, di sisi lain variance itu selalu harganya positif karena didapatkan dari kuadrat. Namun oleh karena matriks yang dianalisis kurang tepat, maka ada variance yang bernilai negatif. Apa yang menyebabkan data yang tadi dengan reliabilitas alfa sebesar 0,9 namun justru bermasalah di dalam analisis faktor konfirmatori? Penyebabnya adalah ada satu butir yang bersifat redundant di sini antara butir 1
dan butir 4. Korelasinya cukup tinggi di atas 0,8. Dapat dikatakan butir A4 dan butir A1 ini memiliki domain ukur yang sangat overlap antara satu dengan yang lainnya. Reliabilitas dan unidimensi merupakan dua hal yang penting dalam pengukuran, namun terkadang satu dengan lainnya memiliki karakteristik yang berlawanan. Reliabilitas menekankan pada korelasi antar item yang tinggi sehingga menghasilkan alfa yang tinggi. Namun unidimensionalitas sebaliknya. Jika ini adalah range korelasi antar butir, unidimensionalitas justru tidak menyukai butir-butir yang berada di sini, yaitu butir-butir yang memiliki korelasi yang sangat tinggi. Yang pertama adalah harga reliabilitas yang tinggi belum tentu menunjukkan pengukuran yang dilakukan bersifat unidimensi. Kita lihat di dalam simulasi data yang saya lakukan di sini, terlihat bahwa meskipun satu alat ukur bersifat multidimensi, kita lihat di sini itu adalah dua dimensi, tetap bisa menghasilkan reliabilitas yang mendekati 0,9 jika dilakukan dengan jumlah butir yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien alfa dapat memberikan informasi yang misleading, reliabilitas yang tinggi, namun dimensionalitas yang diukur lebih dari 1. Hal ini dikarenakan reliabilitas menekankan pada homogenitas korelasi antar butir, sedangkan unidimensionalitas menekankan pada struktur matriks korelasi antar butir. Yang kedua, ada pandangan yang berbeda antara konsep reliabilitas dan unidimensionalitas tentang korelasi antar butir, seperti yang dijelaskan tadi. Analisis reliabilitas menyukai butir yang memiliki korelasi yang tinggi antara satu dengan yang lainnya karena akan menghasilkan reliabilitas yang tinggi. Namun unidimensionalitas tidak menyukai di sini korelasi butir yang sangat tinggi, namun menekankan pada strukturnya. Korelasi antar butir yang sangat tinggi, misalkan di atas 0,7, justru akan membuat hasil estimasi terhadap parameter ini tidak stabil. Kasus ini muncul dinamakan dengan Haywood case, seperti yang saya demonstrasikan pada data SPSS tadi. Di sisi lain, item response teori juga mirip uji unidimensionalitas. Tidak menyukai butir-butir yang memiliki kontribusi atau korelasi antar butir yang sangat tinggi karena akan menghasilkan masalah yang dinamakan dengan Hessian matrix yang menunjukkan bahwa parameter yang didapatkan dari analisis menjadi tidak dapat dipercaya. Lalu siapakah yang Anda pilih? Reliabilitas ataukah unidimensionalitas? Tentu saja harus keduanya. Namun harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis perlu dilakukan tahap-tahap yang mengakomodasi kepentingan dari keduanya. Yang pertama, kita perlu melakukan analisis dimensionalitas melalui misalkan faktor analisis. Dari sini kita akan menyesuaikan alat ukur kita sesuai dengan teori yang kita pakai. Misalnya teori yang kita pakai menunjukkan sifat dari konstruk yang kita kembangkan, yang kita ukur adalah unidimensi. Maka butir-butir yang tidak berkaitan dengan unidimensi ini akan kita hapus. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis butir. Di sini menekankan kepada korelasi butir total. Setelah butir-butir yang memiliki korelasi item total digugurkan, langkah selanjutnya kita bisa melibatkan analisis butir modern atau RAS maupun teori respon butir. Selanjutnya baru kita lakukan uji validitas struktural menggunakan confirmatory factor analysis. Teman-teman juga bisa dari analisis butir klasik langsung menuju ke validitas struktural untuk menguji validitasnya. Beberapa penulis merekomendasikan beberapa hal untuk mengakomodasi agar reliabilitas bisa optimal dan unidimensionalitas bisa juga terpenuhi. Yang pertama, jangan menulis butir-butir yang redundant. Misalnya menulis butir saya cakep, kemudian jangan juga menulis saya ganteng, karena hal itu adalah konten yang redundant. Yang kedua, gunakan butir yang memiliki korelasi antar butir yang moderat, misalnya 0,3 sampai 0,7. Klein
dalam bukunya merekomendasikan agar tidak melibatkan butir yang memiliki korelasi antar butir yang sangat tinggi, karena meskipun akan meningkatkan reliabilitas, namun butir ini akan mengganggu nantinya ketika dilakukan dianalisis di unidimensionalitas. Untuk unidimensionalitas, lakukan screening unidimensionalitas terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis butir atau reliabilitas. Jika struktur dari pengukuran kita adalah multidimensi, maka analisis butir dilakukan pada setiap dimensi. Dimensi 1, dimensi 2 akan menghasilkan alfa untuk setiap dimensinya. Kemudian kita juga bisa melakukan seleksi butir berdasarkan bobot faktor untuk menghapus butir-butir yang tidak sesuai dengan dimensi yang diukur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.